Shalom. Selalu ada sukacita, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan melihat bagian firman Tuhan pada pagi jalan siang hari ini di dalam 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 24 ayat 7. Baca bersama-sama biar firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yang menjama Dia, sebab Dialah orang yang diurapi Tuhan. Ini adalah perkataan Daud. Ayat 8. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah baru meninggalkan gua itu dan hendak melanjutkan perjalanannya. Sampai di situ dulu, happy? Iya. Satu peristiwa yang luar biasa dari kehidupan Daud dan Saul. Ya. Sebelum kita sampai ke ayat yang kita telah baca bersama tadi di pas ayat 7 dan 8, 7 dan 8. 7 dan 8. Kita kilas balik dulu kehidupan daripada Saul dan Daud. Ya. Kita lihat dulu bagaimana bangsa Israel pada waktu itu sebelum Saul tidak ada raja. Yang ada adalah hakim dan nabi. Ya. Jadi belum ada raja. Dan yang terjadi setelah itu, kita lihat di dalam 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ayat 2. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadaan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah. 5. Dan berkata kepada Samuel, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkan perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Kemudian ayat 18. Ayat 18 sampai 8. Pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih itu, tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu ketika minta raja. Ya. Jadi Samuel adalah hakim terakhir dari para hakim-hakim yang memerintah pada waktu zaman Israel. Ya. Di sini saya mencatat kalau kita selfie di situ ada 7 hakim terbesar di Alkitab. Ya. Hakim-hakim itu adalah Gideon, kemudian Yefta, Deborah, Simson, Ehud, Otniel. Otniel itu hakim yang pertama. Kemudian Samuel. Samuel adalah hakim terakhir. Di dalam diri Samuel menjaga. Ada beberapa gelar atau pemakaian Tuhan atas Samuel. Samuel juga hakim. Samuel juga nabi. Samuel juga imam. Ada 3 predikat yang ada di dalam diri Samuel. Ya. Karena kalau sampai di hakim saja, hakim itu
pemimpin di bidang politik, kemudian militer, pemerintahan, dan hukum. Sementara Samuel juga melayani di dalam bait suci sebagai imam. Dan Samuel juga adalah nabi. Jadi dari 3 predikat di dalam diri Samuel. Ya. Kalau nabi-nabi terbesar di dalam perjanjian lama itu ada Musa, kemudian tadi saya bilang Samuel, ada Nathan, Elia, Elisa, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Sakaria. Ini nabi-nabi besar di perjanjian lama. Jadi nabi dan hakim itu agak sedikit berbeda fungsinya, tetapi di dalam diri Samuel ada 3 fungsi. Ya, di dalam diri Samuel, dia juga imam, dia juga nabi, dia juga hakim. Dan Samuel adalah hakim yang terakhir. Kenapa pada waktu sampai pada Samuel tidak ada raja? Ya. Pembacaan yang kita sudah baca tadi di pasal 8 ayat 1 sampai 10, di sana dikatakan anak-anak atau keturunan dari Samuel itu tidak disukai oleh para tua-tua karena hidup mereka tidak sama seperti Samuel. Maka mereka meminta raja. Apa pikiran mereka tentang raja? Pikiran mereka tentang raja adalah seperti bangsa-bangsa lain, mereka suka ada raja. Sementara Samuel, saya katakan tadi 3 predikat penyandang dirinya, nabi, hakim, ya, kemudian lagi satu. Ya, jadi Samuel juga imam. Tidak ada raja atas bangsa Israel. Kenapa begitu? Karena Allah lah yang menjadi raja. Allah mau supaya dia saja yang menjadi. Karena kalau ada raja sebagai manusia, ya jadi ada peraturan-peraturan, ada ketetapan-ketetapan yang harus diikuti. Itu sudah terjabarkan dalam 1 Samuel pasal 8. Semua sudah bisa baca di situ. Anak-anakmu akan dibudak, ya, namanya terjadi pesuruh dalam istana. Tetapi kalau tidak ada raja, hakim tidak perlu ada pesuruh, tidak perlu ada budak, tidak perlu ada karyawan. Nabi juga tidak ada karyawan. Apalagi imam adanya adalah bekerja di dalam bait suci. Imam Lewi, ya, bagian-bagian mereka ada. Kalau raja, maka bersedia kamu menjadikan anak-anakmu pembantu-pembantu dalam istana raja, karena begitulah pemerintahan, begitulah kerajaan. Itu sebabnya Allah tidak memilih raja atas bangsa Israel pada waktu itu. Yang ada adalah nabi, hakim, dan imam. Allah lah yang menjadi raja, tetapi bangsa ini minta raja. Seperti bangsa lain ada raja, kita tetap punya raja sih. Kita bagian Tuhan, apa itu gak kelihatan mungkin bahasa seperti itu. Maka Allah berkata, bukan kamu Samuel yang ditolak, tapi aku yang ditolak. Oleh sebab itu, karena permintaan bangsa ini atas untuk minta raja, maka aku menunjuk satu orang untuk menjadi raja. Pada ayat selanjutnya, 1 Samuel 9 ayat 16. 1 Samuel 9 ayat 16. Ini kata, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh padamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ya, kemudian 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, inilah orang yang kusebutkan kepadamu. Itu orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atasmu. Maka dilihat, oh ini Saul, dia cocok. Karena Saul menjadi raja karena permintaan bangsa Israel untuk kebutuhan mereka perlu raja. Maka Saul diangkat atau ditunjuk Tuhan menjadi raja atas permintaan bangsa Israel. Samuel 10 ayat 1 ya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata,
Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Pada waktu nabi, imam, hakim diberikan kedaulatan oleh Tuhan, ketika ada satu orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin, maka tandanya adalah pengurapan dengan minyak. Pengurapan dengan minyak. Kalau sudah lihat pemilihan kemudian jadi gembala atau ketua jemaat di gereja Protestan, atau pemimpin jemaat atau apalah namanya, maka didoakan dengan pengupangan tangan, ada juga pakai minyak. Ya. Ketika mungkin Pak Ade ya, dalam pengutusan ketika sudah naik gelar ya, dalam pelayanan, maka didoakan diutus. Ya. Ketika saya wisuda, kami dipakai tangan diolesi dengan minyak, maka diurapi dengan minyak. Dengan pengurapan itu, maka kami siap untuk melayani. Ketika Ibu Gembala dipilih di sini, maka semua pejabat gereja dari GPI semuanya mendoakan. Ya. Dalam tangan-tangan diurapi untuk bisa melayani. Ini menandakan bahwa kekuatan yang ada padanya bukan lagi kekuatan dari dia, tetapi aku memutus kamu. Seorang yang hijrah beda dengan seorang yang dimutasi. Seorang hijrah itu artinya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah ya. Mungkin begitu ya. Tetapi seorang yang dimutasi itu berbeda. Ketika seorang pejabat, pegawai negeri atau apa saja dimutasi, ya, pakai hijrah itu. Ketika seorang hendak berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu komunitas apa saja, itu atas kemauannya sendiri dia hijrah, dia jalan, bisa ya. Dia jalan hijrah, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia hijrah. Itu maunya sendiri. Tetapi seorang yang dimutasi itu pasti kemauan atasan. Ketika dia dimutasi, maka dia enggak dengan biayanya sendiri datang ke satu tempat. Dia dibekali dengan SK, dia dibekali dengan transportasi, dia dibekali dengan semua kebutuhannya ini secara lahiriah. Tetapi pasti intinya adalah dia dipersiapkan, dia dibekali, dan bukan lagi pakai ongkosnya sendiri, tetapi dia diutus dengan surat perintah, dengan surat keputusan. Ketika dia ke situ, tidak ada satu orang yang bisa ganggu-gugat dia karena dia punya SK. Tetapi seorang yang hijrah, saat waktu dia bisa diusir, bukan di sini kan pakai tata. Seperti Abraham pergi dari pasti tempatnya dia pindah. Kemudian sampai hari ini diusir-usir. Di sini nggak punya tempat, nggak punya tanah, karena mereka berpindah-pindah. Nah, hijrah dan mutasi. Sekarang Saul dipilih Tuhan atau diurapi itu karena permintaan dari bangsa Israel. Dan saat ini dikatakan bahwa dengan Samuel mengurapi dia, dan ketika pengurapan itu terjadi, ini di dalam Alkitab, Roh Allah ada pada Saul. Artinya, ketika dia melakukan segala sesuatu, ada juga kekuatannya, tetapi ada kekuatan ekstra yang bukan dari dirinya, ada Roh Allah yang memampukan dia untuk berperang, yang memampukan dia berpikir cerdas, ada bijaksana, ada ini dan ada itu. Roh Allah ada padanya. Di beberapa denominasi ditandai dengan bahasa atau apalah namanya ya, tapi itu bukan satu syarat mutlak. Tetapi Roh Allah ada pada Saul. Ketika Samuel mengurapi dia dengan ini, kenapa begitu saya katakan?
dia dirasuk oleh roh jahat. Kita lihat di ayat 2. Ketika roh Allah telah pergi dari dirinya, maka roh jahat bisa mengganggu dia. Saudara, yakinkan dirimu bahwa roh Allah ada padamu. Ketika roh Allah ada padamu, roh jahat itu cuma bagangmu, gak bisa masuk. Tetapi ketika roh Allah meninggalkanmu, roh jahat itu bisa masuk dan merasuk dirimu. Kita lihat di bagian ini ya. 1 Samuel 15 ayat 14. Oke, ini bagaimana akhirnya Saul ditolak. Ya. Saul ditolak sebagai raja. Saya baca, Tuhan telah menyuruh kau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai mereka engkau membinasakan mereka. Ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa kau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag orang Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri telah tertumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing domba dan lembu terbaik yang dikhususkan di tempat itu, yang dipersembahkan kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada 50 berjati. Ceritanya begini. Bangsa ini atau dalam kerajaan ini diperintahkan Tuhan untuk melawan orang Amalek. Perintah Tuhan itu jelas dan tepat. Ratakan semua, basmi semua, jangan ada yang hidup. Musnahkan semua orang Amalek. Musnahkan semua, jangan ada yang hidup. Lalu berperanglah bala tentara Israel, menyerang orang Amalek. Nah, saya pernah bahas tentang teman-teman ini. Ya. Saul melihat, ini raja saya nih kalau dibunuh, mungkin pihak manusia ini kalau tetapi di balik pihak manusia, di situ ada kesalahan, di situ ada strategi, di situ ada sesuatu yang kalau diambil dia, ada keuntungan yang bisa saya ambil dari situ. Bukan apa atau tidak apa. Rajanya ditahan, diambil raja. Bukan cuma raja, orang Israel atau tentara itu ngambil semua lemak, lembu, sapi, semua binatang-binatang hewan diambil, tidak ditumpas. Sementara Allah berkata melalui Samuel, tumpas semua. Tapi Saul melanggar. Saul bilang, kan rajanya kan gak apa-apa nih. Sudah, semuanya sudah masyarakat semua udah ditumpas. Saya bilang, itu suara apa tuh yang ngomong itu di belakang itu? Oh, itu kambing, itu domba, itu ini hasil jarahan. Berarti jadi tumpas ya, sayang kan? Itu bisa kita gunakan untuk persembahan loh. Kita bisa mempersembahkan dan juga loh, kan sayang. Allah berkata kalau dia bilang tumpas semua, kami tahan rajanya, bangsa ini nahan kambing dombanya. Maka rajanya dikeluarkan dari gunung penjara. Samuel akhirnya cerita habis rajanya. Kenapa begitu? Satu lagi bisa menghamilkan adanya. Kalau dipiara raja ini, itu pada waktu itu pemikiran. Kalau raja pikirannya otak ini masih ada. Terus sekarang lihat kalau kok Tuhan gitu sih ya, gitu. Itu nggak tahu ceritanya bagaimana kalau begitu. Memang begitu. Kalau dia perintah begitu, lakukan begitu persis.
mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, itu yang lebih baik, itu yang lebih berkenan. Kita tinggal bermain-main. Tetapi karena cerita ini, maka Saul ditolak Tuhan menjadi raja. Karena ketidaktaatannya, maka Saul ditolak Tuhan. Akibat dari itu, maka roh Tuhan yang ada pada Saul diangkat. Sudah baca pelajaran pertama. Karena gak taat. Kita baca di dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Akhirnya Samuel berduka cita. Samuel sedih sekali. Karena kenapa? Karena Samuel yang menghampiri Saul. Maka Samuel bertanya, maka Samuel menjadi sedih. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, berapa lama lagi kau berduka cita karena Saul? Bukankah dia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Istilah tabung-tabungmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai. Orang Betel itu sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagi. Next, bagian 3. Ya. 14. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Samuel tetap takut sama Saul. Ya. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oke. Ini ayat yang saya mau kasih kepada saudara bagaimana Tuhan mundur daripada Saul. 1 Samuel 16 ayat 14. 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada diizinkan Tuhan diganggu seperti angin. Saudara perhatikan ini. Sebelum kita ke dalam mereka segera bagaimana Tuhan sudah mundur dari Saul dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Seorang yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih sekalipun atas permintaan bangsa Israel, tetapi dia telah dipilih oleh Tuhan dan dia diurapi. Apapun yang terjadi atas dirinya, Tuhan tetap menjaga, melindungi dia. Kalaupun ada roh jahat yang mengganggu dia, itu seizin Tuhan. Roh jahat yang daripada Tuhan, bukan dari Tuhan, itu roh jahat tidak. Tapi seperti yang terjadi pada air. Ketika ibu sudah, kamu sudah berlihat, sudah. Katanya sama ibu, sudah. Kamu lihat hambaku air? Iya, sudah. Bagaimana dia gak sejahtera begitu? Bagaimana dia gak hidup tenang? Kamu memagari dia sehingga dia hidupnya oke. Baru bilang, sekarang aku izinkan kamu untuk ganggu air. Diangkat pagar perlindungan, kamu silahkan ganggu air. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama Saul, tapi inilah ayatnya tentang Saul. Jadi ketika roh Tuhan mundur dari Saul, dia sering diganggu oleh roh jahat. Bahkan dia suka kerasukan. Nah, di ayat sebelumnya ada satu orang yang saya garis bawahi dipilih Tuhan. Satu orang itu adalah anak dari Isai. Ketika Samuel pergi ke rumah Isai, didapatilah beberapa anak Isai. Samuel lihat yang bagus, yang tinggi, besar itu dan temukan. Sampai anak kedua bukan, terus dia bilang masih ada satu anak, coba panggil. Dia ada di mengembalakan kambing domba. Orang yang kecil-kecil itu bercahaya, panggil dia. Inilah yang dipilih Tuhan. Garis bawahi kata itu. Anak kecil itu namanya Daud. Beda Saul dengan Daud. Saul diurapi jadi raja atas permintaan bangsa Israel. Tetapi Daud dipilih oleh Allah sendiri. Daud dipilih. Ini bedanya Saul dengan Daud. Menjadi
nanti dan dipersiapkan untuk menghentikan Saul. Setelah Daud yang kecil itu diurapi, yang terjadi pada waktu itu melawan bangsa Filistin. Kita tahu ceritanya, ada satu raksasa di situ yang dimana tentara Israel tidak mampu mengalahkan dia. Dan tiba-tiba Daud yang kecil ini datang ke medan perang. Dia katakan, ada apa yang terjadi? Apa saja? Lalu begitu ceritanya. Kemudian dia lihat, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Goliat. Dan yang terjadi kita semua tahu, Daud bisa mengalahkan Goliat. Kemudian Saul, itu siapa? Sebelum dia berperang, Saul bilang, sini kamu, saya pakaikan kamu pakaian tentara supaya kamu bisa. Bukan main keberanian kamu. Ayo saya pakaikan. Dan dia bilang, oh iya, dia pakai berat buat dia yang kecil itu, dia lepas lalu. Cuma apa? Modalnya dengan itu Daud dengan kuasa yang masih kecil sudah dipersiapkan. Tapi Saul berdoa, Saul itu siapa? Anaknya siapa dia? Anaknya Israel. Main-main ke Israel. Ya. Dan Saul yang telah ditinggalkan oleh orang Tuhan, roh jahat sering menghinggapi dia. Ketika roh jahat di dalam kerajaan itu menghinggapi Saul, semua para tabib apa tidak ada yang mampu mengusir roh jahat yang ada dalam diri Saul. Ditanya, coba siapa yang bisa? Lalu ada seorang pemain kecapi di sana. Dipanggil, dia panggil. Lalu yang kecil ini Daud memainkan kecapi di istana raja. Itu setelah Daud diurapi, dipersiapkan oleh raja. Maka Daud bermain kecapi. Saul terhibur dan roh jahat keluar dari dirinya. Setiap kali begitu, setiap kali dia roh jahat Daud dipanggil, bermainlah kecapi. Saul terhibur dan dia roh jahat keluar dari dirinya. Lalu Saul memanggil Daud untuk tinggal di istana. Daud ketemu Yonatan, anak Saul, lalu dipanggil dan dia ada di dalam istana. Itu cerita. Dalam satu peristiwa, peperangan dimenangkan terus, maka raja mempersiapkan Daud untuk menjadi kepala tentara. Ketika dipersiapkan, Daud bisa mengalahkan semua musuh-musuh. Maka orang mulai mengeluh-keluhkan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hah? Saul bilang apa? Saul tersinggung. Masa bisa dia bisa mengalahkan saya cuma beribu-ribu, dia berlaksa-laksa. Mulai sejak itu Saul marah sama Daud. Dan sudah baca ayat yang selanjutnya, dikejar-kejar Daud oleh tentara Israel, disuruh oleh Saul. Sudah lihat tadi di 2 Adulam dan apa selanjutnya. Nah yang terakhir, ayat yang kita baca pertama. Saya akan baca lagi ayat itu. Ini mau kemana sih arahnya? 1 Samuel 24. Saya akan baca ayat 1 sampai 3. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah 20 orang Filistin itu diberitahukannya kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gunung En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang terpilih. 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, cuma cari satu orang Daud. 3.000 orang terpilih lalu pergi mencari Daud dan orang-orang yang di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya ternyata duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, orang yang bersama-sama dengan Daud, sekarang telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Tuhan bilang, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun. Lalu Daud melihat Saul sedang membuang hajat. Mungkin dari belakang begini. Sehingga kalimat selanjutnya adalah di situ.
Dia memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Pasti Saul gak lagi ngomongnya lalu punca jubahnya digunting oleh Daud. Padahal itu adalah kesempatan Daud dan belakang, ya kan? Tapi Daud adalah prajurit sejati, dia gak mungkin bunuh musuh dari belakang. Ya. Tapi apalagi kepada Saul pasti. Oke, kita lihat yang berikutnya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orangnya. Dia pergi ke belakang lagi, kemudian menemui orang-orangnya, kemudian dia bilang, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadamu untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, orang yang diurapi Tuhan, yang menjamat dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nanti Daud tidak tahu itu, bahwa yang diurapi akhirnya akan menjadikan dia itu terdahulu. Dia tidak tahu. Ada kesempatan buat Daud untuk bunuh sama Saul dan belakang orang. Kok itu bisa? Karena begitu Saul itu marah sekali sama Daud. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan, dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, dia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dan berkata, Raja, Tuanku Raja. Lalu Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan kepala ke tanah dan sujud menyembah. Di dalam pikiran Daud, Saul tetaplah raja, Saul tetaplah orang yang diurapi. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Jadi ada orang bilang, itu Daud tuh punya rencana loh untuk menjatuhkan Daud seperti itu. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjawab tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat 12. Lihatlah dahulu ayahku. Ini dia gak suruh lihat ayahnya Daud, Isai. Dia memanggil Saul sebagai ayah. Karena apa? Daud pernah tinggal di istana. Saul pernah sayang sekali sama Daud. Daud diangkat sebagai kepala pasukan karena Saul percaya sekali sama Daud. Daud bisa disayang oleh Saul karena dia sudah sejiwa dengan anaknya Saul, yaitu Jonathan. Berteman sekali mereka. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Lihat apa kata Daud ayat 13. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Daud sudah diberikan kewenangan oleh Tuhan. Kalau ketemu Saul, kamu bisa bunuh. Bisa. Tetapi Daud tahu benar hidupnya seperti apa, dan dia tahu, dia berkata, biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan engkau.
seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sampai 3.000 orang terbaik tadi tentara itu dikerahkan oleh Saul untuk cari Daud. Siapa sih saya? Saya ini cuma anjing mati. Saya tuh cuma kutu. Ngadepin saya kenapa sampai begitu gitu kata Daud. Begitu bencinya Saul terhadap Daud. Memang benci, iri. Ada juga. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, dengarkan kata Saul, suaramukah itu yang anak mudaku? Hubungan bapak dan anak sekaligus tidak keluar dari laki istri dan Saul. Kedekatan mereka luar biasa sebenarnya. Karena kedekatan itulah maka karena Daud kenal Saul dan Saul persis tahu Daud. Ada banyak hal yang terjadi di antara mereka. Dan ada kesalahan fatal yang terjadi dalam hidup Saul, sehingga Saul ditolak jadi raja. Dan roh Allah undur dari Saul, tapi bagi Daud, dia tetap ayahnya. Punya kesempatan, dia sudah dimurahi jadi raja. Dia bisa tumpas Saul tanpa harus pakai tentara dengan tangannya sendiri. Dia bisa tombak Saul dari belakang. Bagi Daud, dia bukan sekedar raja, tapi dia adalah ayah. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Biarkan aku terlepas dari tanganmu, karena Tuhan. Kesalahan Saul adalah urusan Saul dengan Tuhan, tapi aku dan Saul adalah hubungan bapak dan anak. Sehingga Saul berkata, suaramu kan itu anakku. Suara yang sering aku dengar ketika aku dihinggapi oleh raja. Suara kecapimu ketika engkau memuji, ketika engkau menyanyi. Aku tahu kan persis suaramu. Itukah suaramu? Yang dikejar-kejar. Daud tetap menghargai. Daud tetap tahu bahwa Saul diurapi Tuhan menjadi raja. Kalau kita bilang pernah ada dan enggak lagi, tapi di dalam pikiran Daud, Saul diurapi Tuhan menjadi raja. Ini luar biasa. Ini bukan Yesus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Yesus yang tidak ada dosa sama sekali. Ini Daud. Kalau dia hidup di Gorontalo makannya sama kayak kita di Tebiluta. Ini Daud makannya nasi. Kalau di sana mungkin makannya gabung. Tapi Daud manusia. Kisah ini diceritakan dengan baik. Sangat baik. Yang tetap sayang kepada Saul. Kalau sudah baca selanjutnya, Saul, kamu, akhirnya Saul juga mau tombak sama Daud. Saul tetap marah, tetapi jalinan hubungan cinta kasih antara Daud dan Saul ada tadi dengan Jonathan kayak di sana. Akhirnya Saul berkata kepada Daud, jaga keturunannya. Saya tahu mungkin nanti
dalam bilangan keluarga sampai dikasih anaknya untuk menikah dengan kamu. Itu cerita. Ini kisah yang terjadi pada beberapa ribu tahun yang lalu dan juga bisa terjadi di tahun ini, di hari ini, besok, di sekitar kita. Saya bilang tadi jauh, bukan Yesus, manusia tak berdosa. Dalam berdosanya banyak, kalau sudah lihat perjalanan hidupnya nanti dia bikin dosa, dia dosa banget, tapi Tuhan pulihkan lagi, dia luar biasa. Karena Daud punya hubungan yang intens, yang intim dengan Tuhan. Dia punya sikap kerendahan hati yang luar biasa, sehingga Allah cepat sekali memulihkan dia, cepat sekali, dan urusan dia dengan Tuhan. Daud tahu benar hubungan yang baik dengan Allah. Gak tahu Saul seperti apa, tetapi bagaimana dia terhadap Allah, dia mengukur Saul juga begitu terhadap Allah. Apa maksud saya begitu? Karena Daud melekat dengan Allah, karena dia melekat dengan Allah, dia tahu dia seorang yang diurapi, dia punya satu hubungan yang intim dengan Allah. Ketika ada sesuatu yang terjadi dengan dia jatuh, dia salah, dia cepat datang kepada Allah dan dia percaya itu pikirannya. Dia taruh pikirannya kepada Saul, karena Saul diurapi oleh Allah. Berarti ada pernah, kita ngomongnya pernah, tapi bagi Daud dia punya hubungan yang begitu baik dengan Allah seperti dia dengan Allah. Maka dia tidak tahu kapan sesegera mungkin Saul sudah minta ampun kepada Tuhan. Jadi bukan aku yang dia untuk menghakimi Saul. Itu urusannya dengan Tuhan. Sebagaimana dia dengan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita kemarin, hari-hari dan waktu yang akan datang. Kita tidak pernah tahu sekuat apa kita berdiri. Di situ bahwa Anda berada di tengah satu komunitas atau keluarga yang mensupport hidup, yang bisa menolong engkau saat engkau jatuh, saat engkau bisa di atas, saat engkau juga diperlukan, tetapi saat engkau ditinggalkan, ada orang-orang di sekelilingmu yang bisa menolong engkau dalam hidupmu ini dengan Allah dan dalam tausiah tersebut. Saul, roh Tuhan sudah mundur, tetapi Daud dia ada, dia Tuhan raja, dia orang yang dikurangi. Aku tidak berhak dengan Tuhan, aku tidak punya hak untuk mengurus sekalipun sudah diberikan kekuasaanku dan kesempatan untuk melakukan itu. Tapi Daud mengatakan, aku masih menghargai Saul. Saul bisa saja orang tua kita. Saul bisa saja mama, Saul bisa saja papa, Saul bisa saja pemimpin orang kita, Saul bisa siapa saja. Orang yang pernah, saya katakan pernah lagi, orang yang dekat dengan Tuhan. Kenapa saya katakan pernah? Karena itu bahasa kita. Ketika dia orang jatuh, dia pernah dekat sama Tuhan, pernah, tetapi dia jatuh, ya udah, dia punya urusan dengan urusanmu adalah dengan Tuhan. Jangan masuk dalam urusan dan kesalahan orang lain. Kita bisa baca dengan Tuhan. Jangan masuk dalam dosa orang lain. Saya bilang, saya berharap ada yang bisa mendengar dan masuk dalam saya. Dan masuk dalam saya. Belajar banyak di rumah, banyak sekali.
doa. Saya begitu urgent, nggak bisa ini nanti begini. Udah tidak salah kami. Tadi dulu, saya ngotot dengan saya tidak salah. Tidak ada seorang penyembuhan. Ketika kita berkata kita kuat, di situlah kelemahan, di situlah celah kita bisa jatuh. Tapi ketika kita berkata aku kuat, karena dia ada Tuhan. Aku kuat karena Tuhan ada. Seorang yang kuat, dia menjadi kuat karena Tuhan. Bukan karena diri. Anda yang bermain musik, Anda berani karena dia anaknya yang semua orang yang punya ada di luar. Ketika Anda mampu melakukan itu karena pemurahan Allah. Berarti Allah memberikan kemampuan padamu. Bukan sesuatu yang harus digunakan. Bukan aku, tapi Dia yang memberikan kemampuan padamu. Maka aku harus mengembalikan segala kebaikan. Ketika aku dibenci, dia itu akan berbeda. Semuanya karena Dia memberikan kemampuan bagiku. Jauh seperti itu. Tuhan Allah. Tidak tahu sejauh mana Anda menangkap firman ini. Saul bisa siapa saja. Ketika itu orang yang dekat dalam Tuhan. Saul pun membuat baik sekalipun ada hal yang buruk yang terjadi dan Allah telah bekerja dalam kehidupan saya. Dan tahu mudah menjaga kita yang juga menjaga saya. Kami bersyukur dengan Engkau. Biarkan kami mengisi hari-hari kami untuk melangkahkan, melihat Engkau dan berbuat baik bagi orang lain. Biar kami habiskan waktu kami lihat semua kebaikan dan kebaikan juga ada pada orang lain. Berlaku bagi semua orang. Kami bisa saja salah, kami bisa jatuh, kami bisa tersesat, kami bisa keliru. Tapi kami bersyukur kami tidak Engkau yang mengangkat kami, yang memulihkan kami. Itu juga bisa terjadi pada orang lain, orang-orang terdekat kami. Dan itu pasti terjadi ketika dia memiliki hubungan yang baik. Jaga hati kami, jaga perkataan, jaga sikap kami. Agar kami terus menyenangkan. Renungkan firman Tuhan. Sampai di mana Anda menangkap pesan dari Tuhan. Masing-masing kita punya kapasitas. Tuhan tahu segala sesuatu. Tangkap pesan itu. Bagian yang terbaik adalah mendengarkan. Bagian yang terbaik yang berkenan adalah melakukan. Dari segala hal yang kita lakukan, dari semua pekerjaan